Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Novalina. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi luar dan anatomi dalam belalang kayu atau Phalaenga nigricornis. Untuk pokok bahasan yang akan kita bahas, yang pertama ada sistem pencernaan, ada sistem peredaran darah, ada sistem pernapasan, ada sistem pembuangan atau sistem ekskresi, dan akan dilanjutkan dengan sistem reproduksi. Pertama ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Nah, dalam sistem pencernaan serangga termasuk belalang kayu ini dibedakan menjadi 3 bagian besar. Yang pertama ada pencernaan depan, yang kedua ada pencernaan tengah, dan yang ketiga ada pencernaan belakang. Teman-teman bisa melihat pada gambar belalang kayu atau Phalaenga nigricornis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai urutan makanan masuk sampai keluar pada tubuh belalang kayu. Pertama ada mulut. Makanan masuk ke dalam mulut dan dikunyah. Setelah itu, makanan dialirkan ke esofagus atau kerongkongan. Kemudian dari esofagus, makanan didorong menuju ke tembolok atau biasa disebut penyimpanan sementara. Nah, fungsinya itu sendiri juga sudah jelas ya teman-teman, sebagai tempat makanan sementara. Setelah makanan disimpan, selanjutnya makanan masuk ke empedal atau biasa disebut lambung pengunyah. Pada empedal terjadi pencernaan secara mekanis. Mengapa demikian? Karena di empedal makanan dilumat dan dihancurkan. Setelah hancur, makanan masuk ke lambung melewati kantung lambung. Di dalam lambung inilah terjadi pencernaan secara kimiawi. Mengapa demikian? Karena setelah makanan masuk ke lambung, makanan yang sudah halus dicampurkan atau dicerna oleh enzim-enzim pencernaan yang ada di lambung. Selanjutnya, makanan masuk ke usus halus untuk diserap sari-sari makanannya. Dan proses akhir adalah anus, di mana sisa-sisa makanan akan dialirkan menuju anus untuk dikeluarkan dalam bentuk feses. Selanjutnya kita bahas sistem peredaran darah. Belalang merupakan salah satu serangga yang memiliki peredaran darah terbuka. Peredaran darah terbuka itu adalah sistem peredaran darah tanpa melalui kapiler darah. Sistem peredaran darah pada serangga terdiri atas jantung dan pembuluh arteri. Jika kita melihat pada gambar, terdapat pembuluh anterior, pembuluh lateral, ostia, jantung tubular, dan hemolimfa atau darah. Prosesnya adalah pada saat jantung tubular berdenyut atau berkontraksi, ostium tertutup, lalu darah terpompa dan mengalir keluar dari jantung pembuluh ke bagian depan melalui aorta. Kemudian darah dari aorta langsung beredar bebas dan masuk ke rongga tubuh atau homokoel. Darah masuk ke jaringan-jaringan tubuh tanpa melalui pembuluh kapiler. Maka inilah disebut peredaran darah terbuka. Nah, darah masuk ke sel-sel tubuh untuk memberikan sari-sari makanan dan mengangkut zat-zat sisa metabolisme. Selanjutnya, darah masuk kembali ke jantung pembuluh melalui lubang-lubang kecil yang mempunyai katup di sisi kanan kiri pembuluh atau biasa disebut ostium untuk beredar lagi ke seluruh tubuh kembali. Nah, dalam darah belalang tidak dapat mengikat oksigen dan karbon dioksida karena darah belalang ini tidak mengandung hemoglobin. Plasma darah yang jernih ini mengandung sel-sel darah yang tidak berwarna yang bekerja sebagai fagositosit atau pertahanan tubuh untuk membinasakan organisme asing. Nah, walaupun darah belalang ini tidak mengandung hemoglobin, tetapi darah belalang ini mengandung hemosianin yang berfungsi untuk menyampaikan oksigen dari organ pernafasan atau sistem trakea ke jaringan atau ke seluruh tubuh. Selanjutnya kita bahas sistem pernafasan. Belalang kayu bernafas menggunakan trakea karena belalang kayu tidak memiliki paru-paru. Namun, sebelum menuju trakea, oksigen harus melewati organ tubuh lainnya. Jadi, agar oksigen menyebar ke seluruh tubuh, belalang kayu tersebut diperlukan 4 organ tubuh, yaitu spirakel, trakea, trakeolus, dan kantung udara. Teman-teman di sini bisa melihat gambar. Jadi, pada sistem pernafasan belalang ini, udara masuk melalui spirakel. Kemudian, udara yang dihirup selanjutnya akan berjalan ke trakea sebagai saluran tempat mengalirnya udara yang mengandung oksigen dari luar ke seluruh tubuh. Kemudian, udara masuk ke trakeolus dan terjadilah pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida.
Lalu yang terakhir ada kantung udara yang berfungsi membuat proses respirasi ini lebih praktis. Selanjutnya, kita akan membahas 4 organ tubuh tersebut. Yang pertama ada spirakel. Spirakel berfungsi sebagai tempat udara masuk. Jadi, spirakel merupakan organ pertama yang digunakan belalang sebagai jalan masuknya udara sebelum menuju ke trakea. Lalu kedua, bentuk spirakel seperti lubang atau bukan eksternal. Nah, biasanya lubang ini memungkinkan udara untuk masuk ke dalam trakea yang ada di dalam tubuh belalang. Ketiga, spirakel memiliki katup yang dapat membuka dan menutup. Nah, ketika spirakel terbuka, maka udara akan masuk, dan ketika spirakel ditutup, maka udara akan berada di tubuh belalang. Lalu, tepi-tepi spirakel terdapat bulu-bulu halus. Nah, bulu-bulu halus ini berfungsi seperti bulu hidung, yaitu untuk menyaring udara yang masuk dari berbagai kotoran. Umumnya, belalang mempunyai 10 pasang spirakel, 2 pasang berada di bagian dada atau toraks, sedangkan 8 pasang sisanya berada di bagian perut atau abdomen. Teman-teman bisa melihat pada gambar. Dan kemudian setelah dari spirakel, udara yang dihirup selanjutnya akan berjalan ke trakea. Saat udara berada di trakea inilah katup spirakel akan tertutup. Selanjutnya, trakea. Saluran yang berbentuk seperti tabung pipa atau pembuluh yang terhubung dengan spirakel. Teman-teman bisa melihat juga pada gambar, trakea ini memiliki bentuk bercabang-cabang melewati berbagai bagian tubuh belalang. Nah, trakea ini memiliki fungsi yang mirip dengan paru-paru pada manusia, yaitu sebagai saluran tempat mengalirnya udara yang mengandung oksigen dari luar ke seluruh tubuh. Selain itu, trakea juga mengalirkan karbon dioksida keluar dari tubuh belalang. Trakea ini memiliki struktur yang kokoh karena tersusun atas zat kitin. Nah, zat kitin ini yaitu polimer berantai panjang yang terdapat juga pada dinding sel jamur. Meskipun demikian, trakea juga bersifat lentur karena trakea akan meregang selama proses kontraksi dan relaksasi selama proses pernafasan. Selanjutnya ada trakeolus. Merupakan cabang dari trakea dengan ukuran yang lebih kecil. Fungsi dari trakeolus adalah berhubungan langsung dengan sel-sel pada jaringan tubuh. Pada trakeolus terjadi pertukaran udara antara oksigen dengan karbon dioksida. Nah, berbeda dengan trakea, trakeolus tidak dilapisi oleh zat kitin, tetapi di dalam trakeolus terdapat cairan yang berfungsi untuk membasahi trakeolus agar proses difusi oksigen berjalan dengan lancar. Cairan ini dibentuk dari sel bernama trakeoblas. Teman-teman bisa melihat pada gambar juga trakeolus. Selanjutnya ada kantung udara, merupakan alat pernafasan tambahan yang tidak hanya dimiliki belalang tetapi juga dimiliki oleh burung. Nah, kantung udara ini berbentuk seperti balon dan terhubung dengan trakea. Teman-teman bisa lihat juga pada gambar. Fungsi dari kantung udara adalah untuk membuat proses respirasi atau menghirup udara menjadi lebih praktis karena kantung udara mempunyai permukaan yang luas untuk pertukaran gas dan menjaga ketersediaan udara. Ketika saat abdomen atau bagian tubuh yang ada di belakang dada bergerak seperti memompa, maka kantung udara ini akan mengembang dan mengempis. Kegiatan ini akan meningkatkan volume udara yang nantinya akan dipindahkan selama proses respirasi berlangsung. Nah, hal ini sangat penting nih teman-teman buat serangga yang aktif dan berukuran besar karena akan membantu belalang tersebut untuk bernafas selama mereka terbang. Selanjutnya ada sistem ekskresi. Alat ekskresi pada belalang adalah pembuluh malpighi, yaitu alat pengeluaran yang berfungsi seperti ginjal pada vertebrata. Pembuluh malpighi berupa kumpulan benang halus yang berwarna putih kekuningan yang bermuara pada sistem pencernaan makanan antara lambung dengan usus, dan pangkalnya itu melekat pada pangkal dinding usus. Hampir semua serangga mempunyai pembuluh malpighi. Nah, jumlah pembuluh antara 2 sampai 250 buah. Pembuluh malpighi mengabsorpsi dan menyerap sisa metabolisme darah pada rongga tubuh. Di samping pembuluh malpighi, serangga juga memiliki sistem trakea untuk mengeluarkan zat sisa hasil oksidasi yang berupa karbon dioksida. Sistem trakea ini berfungsi seperti paru-paru pada vertebrata. Belalang tidak dapat mengekskresikan amonia dan harus memelihara konsentrasi air di dalam tubuh.
Selanjutnya ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada jantan terdiri atas sepasang testis yang tersusun atas folikel-folikel, sepasang vas afferens, sepasang vas deferens, sepasang kantung semen atau seminal vesicle, saluran ejakulasi, dan kelenjar tambahan. Nah, fungsi ini adalah memproduksi dan menyampaikan atau mengantarkan spermatozoa. Selanjutnya, ada sistem reproduksi betina, terdiri atas sepasang ovarium yang masing-masing tersusun atas sejumlah ovariol, sepasang oviduct atau saluran telur, kelenjar tambahan, kantung sperma, dan saluran sperma. Fungsinya ini adalah untuk memproduksi dan menyimpan telur, menyimpan spermatozoa sebagai tempat pembuahan, dan meletakkan telur atau melahirkan larva atau nimfa. Prosesnya adalah, jadi belalang melakukan reproduksi secara generatif atau melalui proses perkawinan dan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Nah, belalang jantan yang bertubuh lebih kecil seperti gambar sebelah kiri, ini akan berada di atas punggung belalang betina. Selanjutnya akan terjadi proses kopulasi dan penyaluran sperma ke dalam tubuh betina. Belalang betina biasanya memiliki ukuran tubuh lebih besar, bisa dilihat di gambar juga sebelah kiri, daripada jantan karena ovipositornya. Setelah kawin dan siap untuk bertelur, maka belalang betina akan menggunakan ovipositornya untuk menggali lubang di tanah. Bisa teman-teman lihat pada gambar di sebelah kanan, sehingga dia bisa bertelur. Ukuran bentuk dan jumlah telur berbeda tergantung pada spesiesnya. Belalang betina biasanya bertelur rata-rata 10-300 butir selama masa hidupnya. Sekian dari penjelasan saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.